leave it to success. Jadi ini adalah tentang hal-hal yang harus kita tinggalkan, kebiasaan-kebiasaan yang harus kita tinggalkan ketika kita ingin mendapat kesuksesan. Jadi ini diambil dari bukunya D.A. Pakisatih. Judulnya adalah 7 kebiasaan buruk bikin hidup makin terpuruk. Nah, di sini dijelasin ada 7 kebiasaan buruk yang kebanyakan orang punya, dan inilah yang harus ditinggalin sama kita-kita ini. Ana bakal sebutin semuanya. Nah, yang pertama, tidak bisa mengatur waktu. Kebiasaan yang kedua, tidak memiliki perencanaan yang baik. Kebiasaan yang ketiga, malas belajar dan tidak mau upgrade diri. Kebiasaan yang keempat, tidak fleksibel. Kebiasaan yang kelima, tidak sabar dan lemah memikul beban. Kebiasaan yang keenam, tidak mampu mempengaruhi dan meninggalkan pengaruh. Kebiasaan ketujuh, tidak mau mendengarkan orang. Di antara ketujuh ini, Ana hanya akan bahas 1 poin. Yang ini menurut Ana ini sulit buat Ana ya. Jadi yang Ana rasain, yang dirasa sulit buat Ana adalah tidak sabar dan lemah memikul beban. Karena Ana tuh kadang tuh suka ingin nyerah aja gitu. Nah, ini dia yang menjadi tantangan Ana di sini mungkin ya. Gimana caranya harus memperkuat diri dengan sabar dan memperkuat untuk memikul beban. Karena Masya Allah gitu ya, tanggung jawab di sini tuh apalagi setelah keluar dari sini. Jadi di sini Ana akan ngebahas kebiasaan kelima. Kebiasaan yang harus ditinggalin ketika kita ingin sukses. Itu juga ya, kebiasaan ini yang harus Ana tinggalin kalau Ana ingin berhasil di sini gitu ya sampai akhir. Tuh, insya Allah semoga bisa. So, tentang tidak sabar dan lemah memikul beban. Jadi, sabar itu adalah kalau bisa dibilang itu hal yang pokok. Kenapa hal yang pokok? Karena di dalam Al-Quran aja sabar ini diulangi sebanyak berapa kali, ada yang tahu? Jadi sabar ini diulangi sebanyak 70 kali dalam Al-Quran. Dan ini tuh dibagi jadi 2. Ada yang ditemenin sama sholat, kata-kata sholat. Ada yang dibarengin sama kepemimpinan. Kalau yang dibarengin sama sholat contohnya ada di surat Al-Baqarah, wasta'in bis-sobri was-sholah. Terus dikaitkan dengan kepemimpinan itu ada di surat As-Sajdah ayat 24. Artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka yang meyakini ayat-ayat kami. Di sini juga uniknya dikaitkan dengan pemimpin gitu ya, dimana ketika kita ingin mempunyai jiwa-jiwa pemimpin, ya maka perkuatlah sabar gitu. Di sini juga dijelasin sama Ibnu Taimiyah rahimahullah, agama ini semuanya berhubungan dengan ilmu yang hak dan beramal itu membutuhkan kesabaran. Bahkan untuk menuntut ilmu pun membutuhkan kesabaran dari mulai siap-siap diri, menjaga adabnya, datang tepat waktu, bukan tepat waktu lagi sebelum gurunya datang, gimana nahan capek, nahan ngantuk, apalagi kalau misalkan kelas bahasa ya teh, kan udah malam ya, gimana caranya atuh ingin tidur gitu ya, udah males gitu, kamu bahasa Inggris kan liarnya. Nah itu semuanya harus dengan sabar, dan juga tadi menahan beban ya, beban kantuk juga harus ditahan. Ada lagi ini perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 200, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwa kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, di sini uniknya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Jadi selain sabar harus diperkuat, karena sabar ini kalau nggak diperkuat ya percuma, karena apa yang kita hadapin juga akan naik terus levelnya. Terus dalam ayat lain juga dijelaskan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, artinya maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Nah di sini bahkan Allah bilang sabarnya kayak sabar orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul. Kan bisa dibayangin ya, sabarnya Rasul, sabarnya Nabi itu sabar banget. Apalagi Nabi Ibrahim. Kalau menurut Ana ya, Nabi Ibrahim yang diperintahin sama Allah untuk nyembelih anaknya sendiri ya. Dan Nabi Ismail pun sama, sabarnya yang Masya Allah, sampai beliau bilang, Insya Allah aku termasuk orang yang bersabar. Keren banget gak sih? Nah kita disuruh ngiblatnya ke sana, kita disuruh kejadiin mereka panutan kita gitu. Nah itu memang berat, tapi Insya Allah bisa, Insya Allah.
ada juga hukum mengenai sabar. Di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa sabar itu hukumnya wajib. Tapi ada juga pendapat yang menarik mengenai sabar dari Imam Ghazali. Ketahuilah bahwa sabar itu hukumnya berbagai macam. Ada yang wajib, sunnah, makruh, dan ada yang haram. Bersabar menghadapi hal-hal yang diharamkan adalah wajib. Nah, itu dari Imam Ghazali. Sebenarnya ada juga nggak tahu ya, sabar itu maksudnya harus selama apa dan sekuat apa, tapi intinya wajib gitu ya. Dan tadi kekuatan kita memikul beban. Ya kalau di sini berarti sabar dalam menghafal, gimana harus ngulangin ayat-ayat itu lagi, gimana harus ngulangin juz itu lagi sebelum ujian, belum naik juz misalkan ya. Gimana sabarnya, gimana kita memikul beban itu, ngelihat teman-teman udah jauh misalkan, perkuat lagi sabarnya, perkuat lagi niatnya, karena sabar itu nggak akan pernah sia-sia. Orang-orang yang sabar dicintai Allah. Gimana Teh Silmi? Innallaha ma'as-sabirin. Terus ada innallaha yuhibbus sabirin. Cinta, Allah cinta sama orang-orang yang sabar. Udah mah ditemenin, terus dicintai. Apakah nikmat apa lagi ya selain ditemenin sama dicintain sama Allah? Jadi sabar teman. Dan kuatin lagi niat kita di sini. Terus di akhir bab ini ada kata-kata. Katanya, semakin cerdas seseorang, maka emosinya semakin baik dan terkontrol. Dan semakin rendah tingkat intelektual seseorang, maka kemampuan menahan dirinya pun semakin rendah. Ini yang dimaksud adalah ketika kita sabar, ketika kita bisa menahan diri, maka itulah orang yang punya kecerdasan emosional. Tapi ketika kita nggak punya itu, ya ada yang kurang tuh ya dari segi kematangan emosional kita. Ya terus ada lagi satu tentang sabar. Ini dari Pak Helwa, bukunya pinjem juga. Ini keren sih penulisnya. Katanya, patience is not about waiting until all your prayers come true. It's about surrendering to whatever God has written for you. Nah, ini tentang sabar dan doa. Katanya, sabar itu bukan menunggu semua doa kita terkabul. Katanya, sabar itu adalah menyerahkan semuanya kepada Allah dan menerima apa yang telah Allah tuliskan untuk kita. Kayak gitu.